banyak juga kok yang tidak bisanya itu bukan karena dia tidak bisa. Maksudnya begini, tidak ada waktu. Oh gitu. Ya, dia sangat sibuk dengan aktivitas. Oke, kembali lagi di podcast kami, Mbak Nasir. Kita seperti biasa ada kesempatan ngobrol bareng sama Mbak Nasir. Ya. Gimana Mbak Nasir, kabarnya baik ya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita masih akan membicarakan seputar problematika asmara lagi, Mbak. Tapi ini sesuai keadaan sekarang. Ini ada klien yang bertanya. Jadi gini, dia itu termasuk salah satu terkena persoalan perceraian di saat musim pandemi kayak gini. Jadi dalam rumah tangganya ini yang biasanya sebelum pandemi itu suami istri, suaminya dan dia itu bekerja, sama-sama bekerja, terus anak ada yang ngurus gitu kan, baby sister. Tapi berhubung sekarang itu work from home, bekerja dari rumah semua, si suami ini bekerja dari rumah, tapi istrinya dia nggak work from home gitu. Jadi dia kerja di kantor, pergi dari rumah gitu ya. Seperti biasa karena kerjanya lebih ringan dan ya nggak terlalu terkena kolab lah perusahaannya gitu. Jadi berarti yang jaga suami di rumah gitu. Iya, jadi yang jaga anaknya, yang masak, jaga rumah semuanya dilakukan oleh suami gitu kan. Terus setelah itu persoalannya itu ketika si istri pulang ternyata rumahnya itu masih berantakan, terus anak belum dimandiin, terus makanan belum ada, keadaan istri pulang capek gitu kan, melihat keadaan kondisi rumah kayak gitu, apalagi perbelanjaan juga dikurangin karena penghasilan suami semakin menurun. Jadi istri ini menuntut cerai gitu. Ini kan agak disayangkan gitu ya Mbak, maksudnya hanya problem ini kok minta cerai. Iya. Ini menurut Mbak Nasir gimana ini? Langsung aja nih. Ya, ini semacam fenomena ya. Jadi bukan terus kemudian hal ini tuh biasa terjadi, bukan. Cuman memang untuk kondisi saat ini itu menuntut seseorang itu tidak seperti biasa. Mulai dari sang suami, biasanya pendapatan 1 bulan perkiraan sekian, bisa memberi nafkah kepada istri itu sekian. Terus kemudian saat ini pandemi yang belum berakhir ini, itu menurun jadi sekian. Terus kemudian ada pola tadi gimana itu, ada perubahan aktivitas yang di rumah. Nah itu sangat pengaruh. Jadi kalau tidak ada yang namanya, kalau tidak dibantu dan didukung oleh pemahaman atau pengertian bersama bahwasanya ya untuk saat ini kondisinya harus berjalan seperti ini, kita harus saling memahami, komitmen bersama. Nah itu akan memang menimbulkan pemikiran-pemikiran yang tidak sehat tentunya. Tidak selaras lagi. Iya, karena memang sudah contoh itu. Misalnya seorang wanita pulang kerja, terus kemudian ada bayangan seorang wanita ketika nanti di rumah itu seperti bayangan seorang suami yang pulang dari kerja. Iya, pulang udah disiapin. Nah, ya kan beda, karena seorang suami yang dituntut untuk bisa sama persis, ya setidaknya bisa lah menjalankan aktivitas seorang ibu rumah tangga di rumah itu kan ya perlu waktu dan memang tidak banyak yang bisa melakukan itu. Kalau si wanita ini tidak memahami kondisi seperti itu dan tidak bisa memberi saling pengertian, pemahaman, itu ya akan sangat repot dan bisa sangat memicu pertengkaran. Ya, menjadi pertengkaran dan sampai bisa menjadi perceraian gitu. Jadi tipsnya itu harus saling pengertian. Saling pengertian bahwa masalah kecil, masalah besar, sedikit banyaknya masalah itu harus dijalani
bersama-sama dan juga harus saling berkomunikasi nih. Misal si bapak dan si ibu ini tukar aktivitas itu ya harus benar-benar saling mendukung. Misal si ibu yang biasanya menyetrika, ngepel apa, ya si ibu ini bilanglah, kasih yang paling minim, misal setidaknya rumah di dalam bersih atau rapi udah cukup. Nah itu kan sangat membantu, nggak terus kemudian harus semuanya seperti seorang ibu rumah tangga, ya kan wajar saja, itu kan kebiasaan laki-laki. Kalau nggak gitu ya misal dibagi tugas kan bisa istri yang masak, suami yang bersih-bersih. Ya. Di samping itu juga untuk hal spiritual juga perlu sih, sangat-sangat perlu. Jadi kekuatan batin, keyakinan itu harus selalu dibentengi, selalu diperkuat ya. Entah itu dengan amalan-amalan tertentu yang menjadikan kita itu bisa saling setia. Nah itu kan yang tadi ya secara lahiriah. Kalau semisal secara batinnya apa Mbak? Kalau secara batiniah atau secara spiritual ya bisa mengamalkan suatu amalan atau menggunakan sebuah sarana spiritual. Misalkan yang di layanan saya itu ada tali roma, tali roma. Terus kemudian ada Mustika Wijaya Kusuma dan masih ada yang lainnya juga. Nah itu untuk penjelasannya ya saya tidak bisa banyak ngobrol di sini ya. Silahkan langsung ke melihat di website saya saja. Itu sih saran saya, bisa menggunakan sebuah sarana untuk menunjang, untuk membantu supaya batiniah kita dan juga batiniah seorang entah itu suami atau istri ya, itu bisa saling mengeratkan ya, saling menjaga, saling melindungi. Jadi tidak malah menjadi semakin bubar begitu loh. Hanya sekedar masalah ya, sekedar mungkin yang sering terjadi itu kalau di rumah tangga itu salah paham, miskomunikasi begitu. Ini bisa dilakukan siapapun ya, maksudnya dari pihak istri ataupun suami bisa ya. Malah kalau lebih bagus itu dari kedua-duanya. Nah, itu malah sangat bagus. Tapi kalau dipikir-pikir kedua-duanya niat pengen itu, jadi kan sebenarnya udah ada niatan pengen baik semua, nggak ada yang dipermasalahkan kalau dua-duanya. Tapi kan dengan adanya sebuah sarana, ya misal itu adalah perwujudan sebuah sarana, atau dengan adanya sebuah amalan, kan tentunya akan menambah, tidak hanya sekedar yakin saja, kan begitu. Jadi akan semakin bertambah, semakin kuat. Begitu. Ada reaksi mungkin setelah ciri-ciri orang yang menggunakan itu, nanti reaksinya seperti apa? Untuk reaksi itu lebih ke ini, arahnya itu ke bisa menahan emosi, tidak mudah marah. Terus kemudian pikiran itu tidak mudah termasuki pikiran-pikiran yang negatif. Jadi terjaga dari sesuatu yang negatif gitu, mulai dari pikiran ya, bisa lebih bersabar gitu. Jadi nggak harus dilakukan, misal kalau ada yang mau menggunakan sarana ini, itu apakah harus butuh orang yang ahlinya, atau si istri atau suami sendiri yang bisa melakukan ritual itu? Kalau kasus seperti itu ya memang ada sebagian, tapi sebagian kecil. Kalau sampai benar-benar klien itu tidak bisa, dan banyak juga kok yang tidak bisanya itu bukan karena dia tidak bisa. Maksudnya begini, tidak ada waktu, dia sangat sibuk dengan aktivitas dia. Terus kemudian kalau misal mengamalkan atau terus kemudian meritualkan sesuatu itu tidak ada waktunya. Jadi ya kalau memakan waktu yang pentingnya tadi jadi nggak bisa
nggak bisanya orang tersebut itu gara-gara Sibuk itu. sibuk dan ada aktivitas yang lain yang lebih Jadi penting. itu boleh diwakilkan ya, Mbak? Ya, bisa. Nggak mengurangi fungsi ya, maksudnya kalau diwakilkan itu Fungsi enggak? enggak. Enggak. Oh, gitu. Mm-mm. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Nanti ya ini buat klien tadi mungkin kalau sudah melakukan usaha ikhtiarnya secara lahiriah bisa melakukan obat ini ya. Iya. Kita membahas ini singkat saja. Oke. Nanti bisa langsung menghubungi Mbah Nasir yang ahli di bidang ilmu Ya, ya. penasiran ini. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbah Nasir. Iya, sama-sama. Next time kita akan lanjut di Oke. podcast selanjutnya masih bersama Mbah Nasir.